Yang terakhir itu 1000% bohong, salah itu. Itu orang bolak-balik itu. Tidak, yang saya bilang pilkada 2024 lebih buruk itu 1000% bohong. Orang apa ngarang-ngarang itu. Kalau Pak Henry Sangkal itu maju ke depan, kita berdua ambil Al-Quran sumpah. Siapa yang bohong, mati dia. Keluar dari sini mati. Di gas itu yang betul-betul dia kuasai itu. Itu ahli di mana-mana begitu. Ah ini Pak Toyo juga. Ini belum tidur Pak Toyo dari jam 3. Oke. Sekarang tadi panggil saya tidur di luar sana. Oke, baik. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pada kalian semua? Saya harap kalian semua sehat-sehat selalu, murah rezeki, panjang umur, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin, amin, ya robbal alamin. Nah, di video kali ini guys, kita akan mereaction salah satu saksi ahli daripada 02, ya kan? Pak Margarito. Pak Margarito Kamis. Terima kasih ucapan MK. Sumpah berkelas banget, saksi ini bikin semua terdiam dan bisa bikin suasana dalam MK gembira. Jadi nanti Pak Margarito ini bisa membuat hakim itu tertawa, ya kan? Dan hakim juga berterima kasih kepada Pak Margarito ya. Ya pokoknya kubu 01 dan 03 dibikin ketar-ketir oleh Pak Margarito ini ya guys. Seperti apa videonya? Langsung saja kita cus. Dan ini dia videonya. Saudara ahli sudah membaca petitum yang disampaikan permohonan 1 dan permohonan 03. Sudah ya? Oke. Kalau seandainya petitumnya itu dikabulkan, yaitu diskualifikasi Prabowo Gibran dan kemudian diperintahkan PSU pemungutan suara ulang, menurut saudara akan terjadi kekosongan hukum, jadwal tidak bisa lagi, karena kalau itu dikabulkan kan berarti yang akan bertanding untuk pemungutan suara ulang, sekali lagi bukan pemilihan, yaitu 1 dan 3. Itu perlu dijelaskan agar jangan sampai klaim kekosongan ini kemudian menjadi alasan. Dilanjutkan jawabannya. Baik. Jadi tidak bisa didiskualifikasi. Suka atau tidak, senang atau tidak. Saya selalu mengatakan, hukum tidak ada urusan dengan suka dan tidak suka. Hukum memaksa kita untuk objektif. Hukum mengharuskan kita untuk objektif. Sebab kalau suka dan tidak suka, rusak. Ya sudah waktunya, Pak Margarito sudah mau habis. Yang tidak konsisten tadi dijawab. Yang tidak konsisten. Tadi Prof. Sadi sudah jawab. Pak Arsul, Pak Henry, Iya, kan Pak Sadi. Oh iya. Silakan jawab. Saya mulai dulu dari Prof. Sadi. Apakah dengan pendapat saya itu Mahkamah berubah? Mahkamah berubah. Apakah dengan pendapat saya itu Mahkamah berubah? Tidak kan? Apakah dengan pendapat saya itu norma berubah? Tidak. Saya mesti berpendapat. Dan karena itu saya ikuti. Karena tidak pernah berubah dari ya seperti ini sikap saya. Tidak berubah. Saya kan di perdebatan mengenai putusan MK 90 itu, saya bilang mau 1000 sarjana hukum mengatakan putusan itu tidak sah. Sah itu putusan. Putusan itu saya bisa dikoreksi dengan putusan. Tidak ada dengan cara lain. Jadi begitu Prof. Sadi. Kemudian abang saya, Pak Henry, hormat. Yang terakhir itu 1000% bohong. 1000% bohong. Itu orang bolak-balik itu. Tidak. Yang saya bilang pilkada 2024 lebih buruk itu 1000% bohong. Wow. Orang apa ngarang-ngarang itu. Kalau Pak Henry Sangkal itu maju ke depan, kita berdua ambil Al-Quran sumpah. Siapa yang bohong, mati dia. Wow. Keluar dari sini mati. Karena itu bohong itu. Bohong. 1000% bohong. Tidak. Ya, kalau saya bilang pemilu 2024 itu jauh lebih baik dari pemilu 2019, betul. Kalau itu tidak perlu disumpah. Tidak perlu ada. Kemudian tadi yang terakhir ya Pak Kamal tadi. Pak Kamal tadi. Begini, urusan negara hukum demokratis naik dan turun itu urusan persepsi. Sangat persepsi. 2019 juga kami juga berpendapat sama ini. Negara ini tenang-tenang aja. Jadi ini soal persepsi aja. Demokrasi, pemilu ini akan begini-begini, demokrasi akan runtuh. Enggak lah. Tidak. Enggak lah ya. Ada pemilu jauh lebih buruk. Tapi tidak seperti ini.
tidak mengakibatkan negara hukum turun kualitas. Enggak. Demokrasi ini kan barang yang tidak memiliki bentuk akhir. Sesuatu yang terus-menerus berproses. Jadi karena dia terus-menerus berproses, bagaimana caranya menentukan dia naik atau turun? Terakhir Pak Refli tadi, saya merasa penting untuk menjawab ini putusan Pak Refli, pertanyaan Pak Refli ini. Risalah dan putusan. Oh, risalah itu bukan hukum kok. Bagaimana bisa dia dibandingkan dengan putusan? Dan kalau putusan amar, hukum dalam putusan itu amar, hukum dalam putusan itu amar, bukan di dalam pertimbangan. Pertimbangan cuma memberikan fondasi. Jadi bagaimana caranya membandingkan itu? Orang satu bukan hukum, satu hukum, membandingkan dua hal yang berbeda. Tadi Hair sudah bicara itu. Tidak masuk akal. Menyamakan dua hal yang berbeda juga tidak masuk akal. Jadi saya kira pertanyaan juga ya. Kemudian mengenai pengangkatan pejabat demokratis bla 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 segala macam ini. Ini demokratis ini barang ini sudah dibicarakan dari zaman Yunani kuno sampai sekarang ini begitu. Aristoteles kan jelas ini. Ini bentuk pemerintahan yang tidak bagus. Ini sebabnya di perdebatan pembentukan konstitusi Amerika Serikat orang tidak bicara mengenai demokrasi, orang bicara mengenai republik. Ini barang busuk ini. Demokrasi ini. Coba lihat aja kita yang belajar ilmu tata negara ini. Kemudian bagaimana dengan putusan MK? Sekali lagi, putusan MK dia menjadi hukum norma imperatif harus berlaku, yaitu kalau amar. Menurut tidak. Bagi saya, prosedur cara menemukan calon gubernur, calon pejabat gubernur, pejabat bupati, pejabat wali kota yang diatur dalam Permendagri nomor 4 2003 itu akuntabel, beralasan dipakai, dia harus dianggap legitim, demokratik dengan semua definisi yang mungkin kita berikan padanya. Bagaimana dengan putusan? Saya kira Sudah semua ya. Kamal, saya kira tidak ada yang tidak ada yang terlalu ini. Oh terakhir, saya kira penting untuk tadi satu pertanyaan dari Pak Henry tadi soal putusan nomor 90 yang begini. Saya mau singkat aja nih. Kalau mau sederhana, ada atau tidak ada PKPU yang mengatur syarat itu, tetap saja ada syarat. Mengapa? Karena syarat itu diatur dalam Undang-Undang 2017. Dan dalam ilmu hukum, saya cukup percaya, Bapak-Bapak yakin, dan Bapak-Bapak tahu, kalau dasar hukumnya berubah. Syarat itu diatur dalam pasal 169. Pasal itulah yang diuji di sini. Dan diberi tafsir berbeda. Hukumnya berubah, dasarnya berubah. Hukumnya berubah. Kalau tanya bilang itu belum bikin PKPU dan segala macam terus Semua terdiam terus, ya guys. Pendaftaran Pak Gibran, pasangan Prabowo Gibran itu tidak sah. Banyak sekali yang tidak sah di Republik ini, Pak. Banyak sekali. Mahkamah Konstitusi ini 2 hari menjelang putusan, menjelang coblos pada waktu 2009, bikin putusan pakai KTP kan, Pak Surusani, berubah putusan, KPU ubah tuh putusan, tidak. Pak Yusril dulu uji undang-undang imigrasi, turun selesai, beres, sah. Bang Magdir uji undang-undang soal Sumber daya. yang lain diputus ini langsung berlaku kok. Tidak ada. Ya Jadi sudah, kan Pak. yang paling pokok begini, di undang-undang dasarnya berubah, hukumnya berubah. Dasar hukumnya berubah, hukumnya berubah. Pendaftaran sah. Kenapa tidak disengketakan? Sudah kalah baru ribut. Sudah ya, Kan waktu nggak fair sudah habis, juga. Pak Saya Bakar kira itu. itu. Jadi Satu lagi yang mulia, saya punya jawab. Yang mulia, tadi pertanyaan dari yang mulia Hakim Arsul Sani belum jawab berkaitan dengan konsistensi ahli. Iya. Ya, penting saya kira untuk dijawab itu. sudah tadi. Kan tadi Pak, Sudah jawab tadi, oleh Pak. jawab oleh Prof. Sali tadi. Saya punya yang mulia. Yang Udah. dari pemohon 2 yang 286. kedua tadi, coba diulang lagi supaya cepat, singkat saja. Kita dengar aja ya guys. Ya, adanya kekosongan hukum di perkara TSM itu. Oh. Tidak, Yang saya tidak pelakunya- menganggap ada kekosongan hukum. Sama sekali Ya. tidak menganggap ada kekosongan hukum. Baik, karena ahli itu kadang-kadang kalau tidak yakin bibir-bibir ditinggal itu. Nah,
yang di gas itu yang betul-betul dia kuasai itu. Iya. Itu ahli di mana-mana begitu. Iya, begitulah. Ah, ini Pak Toyo juga. Ini. Sampai ngakak ketua hakim. Ini belum tidur Pak Toyo dari jam 3. Oke. Tadi panggil saya tidur di luar Iya. sana. Aduh. Waktunya sudah habis, jadi tidak ada dialog lagi. Baik. Tapi yang paling penting Pak Margarito, bahwa putusan MK itu satu kesatuan antara pertimbangan dengan amar. Itu supaya publik tahu. No. Tidak ada lagi waktu untuk Nggak fair membantah juga itu. Silakan waktu sudah habis. Terima kasih Pak Margarito. Mudah-mudahan keterangannya bermanfaat untuk pengambilan Oke, putusan ini. gitu. Amin. Makasih banyak. Sebelum Pak Margarito meninggalkan tempat, saya izin Pak Ketua, saya mengatakan 1-2 patah kata. Pak Margarito, terima kasih atas nasihatnya kepada Mahkamah supaya Mahkamah Konstitusi top. Terima kasih. Aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Margarito ini membuat 01 terdiam ya, 01, 03 terdiam ya. Saya suka ya cara berbicaranya sewaktu di ILC juga ya, berdebat ya. Saya suka, dan sekarang diberi kesempatan untuk jadi saksi ahli ya kan di MK. Semoga saja dengan kesaksian abang atau bapak Pak Margarito ini 02 ataupun hakim bisa memutuskan 02 itu menang ya kan. Mantap. Dan oke guys, apa tanggapan kalian tentang video ini? Silahkan berkomentar. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.